Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama salah satu narasumber dalam tugas wawancara account service. Oke, sebelumnya mungkin bisa dikenalin dulu Kak, Oke. namanya. Oke, perkenalkan nama saya Jihan Ardelia. Terus saya saat ini usianya 29 tahun. Kemudian secara singkat profil saya latar belakangnya S1 di Universitas Negeri Jakarta, ambil Oh. jurusan sastra Inggris. Hmm. Kemudian ada di bidang advertising itu sejak 2019, Oke. artinya kurang lebih sekitar 7 sampai 8 tahun saya sudah berkecimpung di dunia advertising, karena Hmm. dari saya fresh graduate sampai sekarang ada di posisi senior account manager. Hmm. Memang secara career path itu dimulai dari advertising agency sebagai account eksekutif Oke. gitu sih. Oke, kemudian ini kan berkecimpung di dunia digital advertising Betul, agensi, benar kan ya? agency Oke, betul. mungkin bisa diceritain dong secara singkat Kak, tentang agensi yang sedang Kakak jalan ini Kak. Oke, kalau spesifik agensi yang sedang saya jalanin atau Hmm. kantor yang sekarang tempat saya bekerja, Hmm. memang itu kreatif dan digital agency. Oke. Artinya memang secara fokus itu digital agency Hmm. memang. Tapi memang sekarang industri kami itu memang di-push untuk bisa hybrid. Artinya apapun yang diminta oleh brand atau Hmm. klien, let's say ternyata butuhnya TVC, Hmm. even offline atau BTL, Hmm. activation itu juga harus bisa sebenarnya. Jadi jatuhnya sebenarnya kantor saya ini fokus di digital, tapi sebenarnya hybrid Oke. gitu. Gitu sih sebenarnya. Tapi untuk kayak ATL seperti TVC, Hmm. terus photoshoot untuk KV seperti Hmm. billboard, POSM, itu lebih banyaknya di agensi sebelumnya Oke, gitu. berarti di sini fokus digital tapi tidak menutup Menutup, kemungkinan yes, juga buat karena iya, TVC. karena tetap ada aja beberapa brand yang memang let's say dia punya requirement atau kayak request untuk yuk kita Hmm. bikin TVC, and then ya udah. Karena sebenarnya antara digital video dan juga TVC itu cuma masalah medium doang. Tapi Oh. jadi kayak sebenarnya prosesnya dari awal pre-production, Hmm. terus kemudian shooting, kemudian nanti sampai post production, sebenarnya hampir sama, hampir sama. Lebih ke skalanya aja sih. Mungkin Oh, oke. digital lebih bisa dibuat lebih agile, artinya Hmm. bisa digunakan juga mobile phone. Oke. Preparationnya juga bisa lebih singkat. Tapi sebenarnya kalau misalnya emang pengen buat suatu video yang Hmm. skalanya itu seperti TVC, tapi dia juga pengen di-apply ke digital, Iya. itu juga sama aja sebenarnya, lebih ke medium sih kalau aku gitu. Oke. Jadi apapun agensinya menurut aku sekarang harusnya sih udah bisa ya gitu. Kemudian kalau dari project-project yang sudah pernah atau sedang dijalani ini, kira-kira ada nggak sih project dari TVC itu? Kalau Ya, kalau misal ada, boleh dong diceritain secara singkat. oke, kalau spesifik TVC dari awal aku berkarir, aku megang brand Sasa. Sasa Oh, ya mas. bumbu MSG, Iya. kemudian Sasa kan juga ada bumbu serbagunanya Oke. juga, terus bumbu yang kayak udah jadi waktu itu kayak ada Sasa bumbu rendang, Sasa bumbu gulai, Oh. terus kemudian ada bahkan Sasa kaldu, Sasa sambal. Mm-mm. Itu aku pertama kali memang bikin Sasa TVC gitu. Terus kalau misalnya bisa cerita sedikit di Mm-mm. pengalaman pertama aku buat TVC, pertama TVC-nya itu tanpa ada public figure lah ya. Jadi artinya memang yang difokuskan adalah message tentang si produknya itu. Produknya. Jadi secara key selling point-nya apa yang pengen kita sampaikan tentang si Oh, produk itu. Terus oke. habis itu yang kedua, pengalaman aku di Sasa mulai fokus untuk menggunakan public figure. Saat Oke. itu menggunakan Daniel Mananta, Sherina Munaf, Oh, iya iya. terus kemudian saat itu juga pernah menggunakan Enzi Storia juga dalam Mm-mm. satu TVC tuh. Kenapa saat itu? Waktu itu lagi bumbu praktis ya, Sasa bumbu praktis. Sasa bumbu praktis itu kan tidak sefamiliar Sasa MSG ya. Mm-mm. Jadi somehow pendekatan kita harus lebih emosional. Artinya emosional adalah kalau misalnya kita cuman kayak ngomong ini loh Sasa bumbu praktis, praktis banget
rasanya enak. Nah, kayaknya butuh suatu figur yang memang bisa bikin orang tuh semakin acknowledge si bumbu praktis ini, yang memang secara awareness masih butuh support sekali gitu. That's why yang saat itu butuh peran public figure. Kemudian ada juga dari brand Orang Tua Group. Waktu itu brand Orang Tua Group itu megang Klop Saluto biskuit. Itu adalah biskuit. Jadi kan kalau misalnya Orang Tua Group itu banyak banget ya variannya. Cuman aku memang spesifiknya untuk si Klop Saluto biskuit. Jadi memang biskuit yang untuk snack harganya paling cuman yang kalau misalnya satu snack itu tuh paling cuma 2.000, 1.500 kayak gitu. Dan itu pengalaman aku di Klop Saluto beda sama Sasa yang memang secara target audience itu lebih ke ibu-ibu, ibu-ibu muda, ibu-ibu yang udah istilahnya sebenarnya lebih ke ibu-ibu muda sih, karena kan ibu muda itu mindsetnya lebih pengen praktis. Benar. Bahkan selain ibu muda, kalau Sasa itu target audiensnya ke anak yang ngekos, yang udah tinggal kayak pengen bikin nasi goreng udah pakai Sasa bumbu praktis kayak gitu. Nah bedanya kalau yang di Orang Tua Group biskuit ini itu tuh secara target audiensnya tuh bener-bener Gen Z banget. Jadi kayak anak yang dulu Gen Z-nya masih Gen Z yang sekarang Gen Z udah bahkan udah kerja ya. Dulu at that time Gen Z saat itu tuh emang anak-anak yang masih suka jajan di warung kayak gitu-gitu. Nah jadi memang secara konsep TVC-nya lebih playful. Caranya lebih playful gimana? Kita membuat jingle. Klop Saluto, bikin gak bisa stop. Klop Saluto, gitu-gitu deh. Jadi kayak ada semacam jingle yang bikin easy to remember tentang si produk tersebut. Karena produk tersebut kan cenderung produk yang baru, nggak seperti Tango yang maksudnya udah lebih familiar sebagai produk snacknya Orang Tua Group. Jadi kalau misalnya yang kemarin Klop Saluto dia secara strategi pengen dibuat lebih anak muda, cara untuk bikin lebih diingatnya adalah dengan menggunakan treatment jingle. Jadi kayak ya gitu. Berarti tergantung target audiens yang diincar. Betul. Jadi kayak memang tergantung target audiens. Strateginya yang digunakan beda-beda ya. Oke, kemudian kalau dalam ritme agensi ini, kira-kira seorang account manager itu perannya sepenting apa sih, Kak? Oke, kalau misalnya account manager ya, bukan account eksekutif. Berarti udah jatuhnya title-nya manager. Artinya paling basic adalah manager itu harus bisa memanage. Jadi kalau eksekutif itu kan hanya mengeksekut. Tapi kalau manager itu berarti perbedaannya adalah harus sudah bisa memanage. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang manage, artinya itu starting from brief yang diberikan sama klien. Account manager itu pertama first thing first harus bisa mengetahui apa ekspektasi klien. Itu cara memanage juga nih briefnya apa. Karena gini, standar brief setiap brand dan klien itu berbeda-beda. Jadi ada yang klien itu kalau nge-brief menjelaskan 5W1H-nya. So kita sebagai agency udah clear nih, oh ini ya objektifnya. Tapi ada juga yang misalnya ya, contoh paling sekarang tuh brand sering banget, saya mau viral. Oke, dan sebenarnya backgroundnya pengen apa yang di-achieve, apakah sekedar awareness aja atau ternyata pengen sampai ada impact ke salesnya. Artinya kan hal itu tuh harus di breakdown, harus digali lebih lanjut sama account manager. Jadi ya kita harus bisa memanage ekspektasinya klien juga. Itu first dari briefnya, dari masalah brief. Kalau misalnya kita dapat project dari klien, terus kalau misalnya untuk ke tim gimana, harus bisa jadi team player si manager ini. Artinya biasanya account manager itu ada subordinate, misalnya let's say beberapa account eksekutif lah ya yang under dia. Itu juga kalau aku sekarang di sini total ada 4 account aku di bawah aku. Ada yang ada senior, ada yang udah lumayan ada yang manajer. Soalnya aku senior manager ya, ada yang manajernya. Jadi aku harus jadi team player sih jatuhnya. Pembagian tugas untuk masing-masing brand dan juga pekerjaannya juga aku lihat secara bobotnya. Kemudian aku yang harus memanage juga antara ekspektasi klien dan juga apa yang dikerjakan dengan internal. Artinya apapun bentuk brief yang diberikan ke kreatif, ke tim sosial media atau ini ke internal division oleh anak-anak aku harus ensure kalau misalnya itu sudah sesuai gitu dari mulai timeline projectionnya, karena
semua itu ada timeline juga, perkiraan ya, kira-kira kapan kita butuh waktu untuk mengerjakan hal tersebut sampai akhirnya bisa di-submit atau di-present ke klien. Gitu sih. Jadi keywordsnya kalau ngomongin manager adalah bisa memanage apapun yang jadi task list kita. Kemudian kan tadi udah dibilangin tuh sama Kak Jihan, kalau misalkan account manager ini bertanggung jawab pertama sama klien, kemudian juga sama tim. Yes. Nah, pasti ada dong satu momen ketika seorang account manager nih dilema antara keinginan klien sama keterbatasan dari tim. Nah, itu gimana cara Kak Jihan mengatasi problem itu? Keterbatasannya harus di-define dulu, keterbatasannya atau masalah expertise, artinya memang kapasitas timku tidak bisa melakukan itu, atau keterbatasan secara workload, artinya banyak banget yang dikerjain sama tim. Pertama harus di-define dulu keterbatasannya apa menurut aku. Kalau misal keterbatasannya itu dari segi workload, first thing first aku mencoba sebagai account ya, sebenarnya ini biasa dilakukan. Kita coba untuk apalagi workloadnya itu banyak dari satu klien yang sama atau brand yang sama. Pertama kita bargaining dulu aja untuk kayak mengatur skala prioritasnya. Jadi kita susun ulang skala prioritasnya, terus kalau misalnya benar-benar banyak yang di deadline-nya dalam satu waktu, kita bisa atur, Mbak, kalau misalnya Mbak, Mas, apakah bisa yang ini coba kita put less priority, artinya kita dahulukan dulu project yang memang sudah lebih priority. Jadi pertama kita bargain dulu untuk ada yang mana nih yang bisa kita kita kesampingkan dulu dan kita fokuskan yang mana. Itu kalau keterbatasannya dari segi workload yang penuh, tapi permintaan itu dalam satu waktu yang hampir sama. Tapi kalau misalnya keterbatasan itu ada di masalah expertise, artinya misal agensi aku ini walaupun hybrid tapi kan ada keterbatasan dalam misalnya dari kelas klien untuk hal misalnya research, deep research. Nah, deep research itu kita juga ada ini sih performance report segala macam, tapi somehow misalnya ada permintaan yang jauh beyond dari kapasitas kita. Tools yang udah kita punya misalnya tidak bisa mengcover kebutuhan klien. Biasanya solusi dari aku adalah aku akan menggandeng partner yang memang bisa memenuhi kebutuhan si klien itu. Jadi apakah misalnya kita tawarkan untuk gandeng Jakpat? Jakpat itu kayak platform untuk survei, tahu kan ya? Jadi kayak kita bisa gather information atau kayak dig insight lebih jauh lewat Jakpat itu. Jadi memang ini tuh people skill ya, artinya aku juga sebagai account manager lumayan mencegah bilang nggak bisa, maksudnya kayak menghindari untuk kayak nggak bisa Mbak, tapi mencoba untuk cari solusi, karena lebih kayak kita mindset-nya tuh pengen sebagai consultant. Artinya kalaupun kita ada beberapa yang bukan expertise kita pengen mencoba untuk ya udah kita kasih solusi, kalau gitu kita gandeng aja, dan hal itu lumrah sebenarnya. Lumrah untuk kita, yuk kita Jakpat. Atau misalnya kemarin ada tentang social commerce, TikTok Live. Kita kan nggak ada pengadaan untuk yang melakukan TikTok Live shopping. Sekarang kan semua brand lagi mencoba kayak gimana sih emang si TikTok Live kok brand-brand lain lagi pada live di TikTok ya. Kita kan specifically expertise kita nggak di situ kan. Ini kita cari partner, kita ngajak partner kita untuk bikin proposal ke klien yang win-win solution buat kitanya. Kita bisa solve pertanyaan klien soal social commerce itu, terus dari mereka yang partner kita juga sekalian jualan, siapa tahu goals gitu. Itu lumrah terjadi gitu. Berarti bahasanya kita nggak menolak, cuman kita mengusahakan. Kita mencari solusi, kita mengusahakan, intinya kayak gitu. Kemudian kalau misal dari tadi masalah problem solving, kemudian seberapa penting sih manajemen waktu dalam ritme kerja account manager dan juga timnya? Itu penting banget sih menurut aku. Mungkin kalau manajer udah nggak fokus ke detail ya, itu harusnya sudah sepenuhnya fully dipercayakan ke yang account eksekutif. Cuman kenapa seorang account itu tuh harus punya timeline projection, karena sebenarnya untuk mengatur itu, untuk menentukan setiap apa yang kita lakukan itu ada next to do-nya dan ada deadline-nya. Jadi apa yang kita lakukan sudah based on deadline yang kita set.
sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau pertanyaannya tadi seberapa penting untuk mengatur manage waktu, itu sangat penting sih gitu. Karena kan aku misalnya aku megang brand Acer sekarang. Tapi brand Acernya ada yang Acer consumer, komersial, ada yang gaming, ada yang consumer, ada yang korporat juga. Terus Acer juga sebenarnya ada Acer fashion yang kayak Acer Pure, hair dryer, cincin, luggage. Nah itu kan sebenarnya banyak ya, nggak cuma kayak laptop tok, udah kayak gitu. Jadi memang harus setiap task list yang dikasih ke agency harus ada timeline projectionnya. Gitu. Kemudian kira-kira nih, biasanya kan agensi itu menerima klien tuh kan nggak satu habis itu datang lagi, tapi bisa berbarengan kan. Betul. Nah gimana cara kakak dalam menentukan mana sih yang prioritas dilihatnya tuh dari apa? Maksudnya ini pengen mencari bisnis baru dari klien yang oke. Sebenarnya ini tergantung vision dari si agency tersebut. Aku cerita sedikit ya. Ada beberapa agency yang aku tahu dia tidak menerima, lebih syariah, artinya dia tidak menerima banking, dia tidak menerima alkohol, dia tidak menerima kondom, brand kondom, pokoknya yang memang syariah lah ya. Tapi kalau untuk agensi aku yang sekarang itu kita open untuk semua opportunity. Artinya bank, terus FMCG, F&B, terus kita otomotif. Kita paling besar di sini otomotif. Terus kita juga elektronik, laptop itu juga kan kita pegang. Nah, cara menentukannya sebenarnya biasanya sih kalau aku melihat faktornya dari source yang kita punya. Jadi sebenarnya tergantung sebenarnya nggak ngeliatnya dari brandnya, tapi SOW yang lagi pengen brand itu tawarin ke agency. Kalau misalnya ternyata memang secara expertise itu memenuhi syarat dan expertise source yang kita punya, biasanya kita oke, let's go, kita pitch untuk dapetin brand itu, misalnya kayak gitu. Jadi itu semua sebenarnya depends dari scope of work-nya gitu. Kalau di sini nggak ada kayak spesifik menghindari brand apa atau gitu. Kayak misalnya memilih brand apa kayak gitu. Berarti semua bisa masuk buat bisa masuk project, asalkan secara memang scope of work yang ditawarkan sama klien itu bisa kita handle. Gitu. Cuman kalau dari segi prioritas nih, misal aku dan dia nih bikin project sama kakak nih, kira dengan waktu bersamaan kira-kira pertimbangan yang jadi prioritas tuh berarti apa tuh? Misalnya kamu requestnya apa? Maksudnya contoh? Misalnya aku masuk brand produk gadget, terus dia misal F&B, kira-kira ya? Sebenarnya kalau kayak gitu dari awal misalnya kita udah sama-sama gue ambil project dari kalian, dari F&B, satu dari gadget misalnya, itu tuh udah ada tim allocation-nya sendiri. Jadi misalnya account tim dan juga internal tim yang mengerjakan harusnya udah berbeda. Jadi tim Acer sama tim misalnya banking yang di tim sebelah itu juga orangnya beda. Jadi kayak aku nih mengepalai Acer, UOB Bank, tapi account under aku itu beda antara yang di Acer sama yang di UOB misalnya. Jadi kepalanya bisa satu, tapi tim yang mengerjakan dari itu mulai dari tim account AE-nya, terus sosial medianya sama kreatif itu beda. Jadi cara kita memanage adalah dengan menentukan source mana yang ngerjain brand A dan mana yang ngerjain brand B gitu. Tapi hal itu juga bisa aja nih kejadian satu tim yang sama, literally yang sama mengerjakan dua brand yang berbeda. Itu bisa aja. Biasanya itu ke skala agency yang misalnya masih merangkap banget, kayak merangkap baru banget lah ya sebenarnya. Jadi source-nya terbatas. Ya sebenarnya kalau itu mungkin kadang-kadang nih best practice-nya agency itu bisa juga misalnya bentrok nih timeline-nya, kita nge-hire freelance. Jadi yang akan client facing adalah kita intinya, tapi kalau misalnya untuk mengerjakan di belakangnya itu biasanya kita freelance. Tapi idealnya yang aku bilang tadi, harusnya setiap brand itu tim allocation-nya berbeda gitu. Kepalanya mungkin sama, tapi kayak yang turunan bawahnya itu harusnya berbeda. Berbeda. Tadi kan kita udah ngomongin masalah pentingnya waktu kan. Kalau dari pengalaman kajian sendiri ada nggak sih kehilangan momentum buat ngerjain atau kehilangan proyek karena keteledoran atau kesalahan dalam mengatur waktu?
Alhamdulillah nggak pernah. Sejauh ini dari aku mulai account, ya nggak apa-apa ya, Nggak maksudnya apa-apa, nggak kayak apa-apa. dari mulai aku jadi account sampai sekarang udah jadi senior account manager, so far feedback dari klien yang aku handle sih selalu positif. Bahkan udah resign dari kantor sebelumnya, aku masih kayak sering ketemu sama klien yang lama, maksudnya masih kayak keep in touch karena memang ya segitu kita help each other lah, kliennya juga membantu, akunya juga selalu open untuk membantu mereka gitu. Nah ini pertanyaan terakhir sebelum aku ganti ke temanku. Kira-kira wewenang kakak nih sebagai account, kira-kira tuh dalam mengambil keputusan tuh mengambil keputusan lintas divisi tuh kayak gimana sih? Oke. Pertama, tadi kan aku udah bilang kita harus bisa ngedefine kebutuhan dan objektif klien ketika memberikan brief. Artinya sampai ke internal kita udah tahu nih, oke, berarti ekspektasi dari klien kita adalah A misalnya. Misalnya kita let's say sebut aja ini udah arahnya ke consideration ya. Artinya kan harus ada kayak call to action untuk consider apa segala macam. Nah, kemudian misalnya tim internal division hanya propose something yang very awareness minded gitu kan. Nah, ya kita dari situ aja bisa ngelihat loh, nggak bisa secara brief dan objektif ini tidak menjawab permintaan klien untuk lebih fokus ke consideration. Artinya kalau consideration berarti lu harus bisa lebih detail nge-breakdown misalnya apa ya end user benefit untuk si customer-nya tentang produk ini. Harus ada something yang memang berkaitan lebih detail tentang si produknya sehingga orang lebih ke trigger lagi untuk consider either itu membeli atau ingin cari tahu lebih lanjut tentang si produk atau brand itu. Jadi benar-benar si brief dari klien dan objektifnya itu harus bisa jadi pegangan paling kuat lah sebagai account untuk nantinya kasih decision apapun yang terjadi di internal gitu. Terus bahkan misalnya semua brand itu pasti ada guideline, kebanyakan guideline fontnya, guideline cara tone of voice-nya, artinya cara kita bikin caption, bikin visual. Nah itu juga jadi benchmark untuk menentukan ini nggak bisa kayak gini, ini harusnya seperti ini. Jadi pasti ada dasarnya lah. Jadi kalau misalnya apapun yang kita lakukan harus based on brief atau ya guideline, sebenarnya kayak gitu. Unless klien ngasih brief ke kita, nggak, it's okay, gue bebas, lu mau kayak gimana, ya itu beda cerita misalnya. Karena kan ada juga beberapa klien yang kayak bebas aja, ini soalnya buat awards, advertising awards event misalnya, Citra Parigwara gitu-gitu. Gue bebasin, yang penting punya impact di di sosial media apa segala macam. Nah itu beda cerita. Tapi kalau biasanya setiap project pasti ada kayak benchmark dari either itu guideline ataupun brief yang bisa jadi tolak ukur kita decide sesuatu di internal gitu. Oke. Selanjutnya Kak, keterampilan utama yang paling wajib tuh yang jadi account manager itu apa? Oke. Kalau aku first thing first sebelum jadi account manager sebagai account ya, terutama pengen aku nanti jadi account director, tiba-tiba aku jadi apa, hal pertama adalah skill untuk bisa mencatat hasil meeting ataupun diskusi. Kenapa? Menurut aku itu basic banget sebenarnya, tapi menurut aku seorang account itu tuh harus punya catatan. Kenapa? Karena pertama otak kita kan terbatas ya. Kita memori kita adalah mungkin yang keren lah secara skill memorinya. Tapi menurut aku dari mencatat itu jadi benchmark paling utama untuk si role account. Nah tapi kedua secara skill ya, tadi kamu bilangnya spesifik skill ya. Menurut aku sekarang kalau jadi manajer, skill yang paling dibutuhkan adalah dalam hal mendefine atau nge-crack brief yang ada dari klien. Itu dulu sih. Karena kalau misalnya dari nge-crack brief itu aja udah salah, semuanya salah. Dari nge-briefnya salah, ke kliennya salah, apa yang dilakukan dari A sampai Z itu salah. Jadi first thing first adalah yang paling penting adalah itu. Ketiga, karena manajer udah ngomongin tentang cost. Jadi itu hal fundamental yang memang harus dipunyai sama seorang account manager. Jadi memang harus misalnya mungkin kalau misalnya projectnya sudah masuk scope retainer, artinya udah dalam 1 tahun itu udah jadi scope kita,
ya udah mengikuti itu. Tapi somehow ada project-project yang memang di luar retainer, artinya harus nge-charge biaya tambahan ke klien. Nah itu seorang account manager harus sudah bisa mendefine ini di charge-nya berapa. Lihatnya dari mana? Dilihatlah kira-kira dari man hours yang dilakukan oleh tim. Misalnya untuk membuat satu postingan konten di sosial media, itu tuh butuh man hours, sosmed eksekutifnya berapa, sosmed manajernya untuk nge-review berapa, account eksekutif berapa. Pokoknya ada kayak pertimbangan tertentu. Tapi secara singkat masalah costing management lah gitu. Terus yang terakhir mungkin masalah timeline projection. Jadi account eksekutif tuh udah harus bisa bikin timeline ya. Tapi untuk manajer itu harus sudah bisa ngedefine ini make sense atau tidak gitu. Jadi kayak itu sih poin-poinnya menurut aku. Selanjutnya Kak, bagaimana sih keterampilan tersebut tuh bisa diaplikasikan ke rutinitas dalam kerja sehari-hari? Bagaimana itu bisa diaplikasikan dalam kerja rutinitas dalam kerja kerja sehari-hari? Maksudnya skill-skill yang tadi ya? Iya. Ya sebenarnya sesimpel kayak kalau misalnya ada apapun, kalau yang masalah mencatat ya berarti kamu harus mencatat, either itu ngerekam, mencatat, intinya kamu harus ada something yang emang kamu dokumentasikan untuk sebagai pengingat. Karena kan ngambil brief dari klien, dengerin dia, nggak semua klien ngasih brief secara tertulis loh ya. Terus baru nanti kamu akan buat itu semacam jadi written brief, dan itu yang akan disampaikan ke internal. Lebih ke mengimplementasikan semua skill itu aja sih. Terus kemudian kalau yang tadi masalah tadi aku bilang apa yang kedua, project timeline dulu atau yang post dulu? Project timeline dulu. Ya itu berarti aku harus udah tahu nih standarnya kapan klien itu ngebrief sama terakhir dia mau deadline-nya kapan. Dari situ aku bagi rata lagi untuk achieve itu prosesnya apa aja. Terus ya udah lebih kayak di apa ya, susah menjelaskannya, tapi kayak intinya aku coba visualisasikan kira-kira kalau deadline-nya segini, di briefnya baru hari ini, kira-kira butuh berapa lama untuk mengerjakannya gitu. Pokoknya intinya harus bisa achieve deadline yang emang ada dari klien. Kalau misalnya nggak make sense, berarti kan sebenarnya setiap apa yang dikerjakan itu ada timeline idealnya kan. Jadi misalnya untuk bikin caption aja, sebenarnya setiap perhitungannya tuh ada, ini untuk caption yang kayak gini 1 jam, visual kayak gini misal berapa jam. Itu sebenarnya udah ada thinkingnya. Dan kalau misalnya jadi manajer itu sebenarnya udah harus kayak udah pakai logika. Sekitar ini misalnya cuma 2 hari lah mbak, misalnya kayak gitu. Itu tuh harus udah bisa di luar kepala sebenarnya. Jadi kalau kamu tanya cara kita mengimplementasikannya ke kerjaan sehari-hari adalah ya dengan terbiasa juga sih, terbiasa untuk ngelakuin itu, karena step by step ya. Diajarin dulu waktu jadi account, kemudian jadi account manager, pasti udah terbiasa gitu. Berarti mencatat hal-hal yang penting ya deh Kak? Betul, terus kayak mengolahnya, mencatat, tapi kalau misalnya nggak dipikirin konteks dan nggak difilter juga apa namanya best practice kayak gimana, itu juga susah sih. Gitu. Selanjutnya itu apa saja sih kualifikasi minimum yang biasanya tuh yang dicari oleh agensi perikanan untuk posisi account manager? Oke, mungkin hampir sama ya yang kayak tadi aku bilang. Pertama, kalau dia di manajer berarti udah harus punya skill untuk cost managementnya, udah bisa harus ngitung lah ini kira-kira berapa yang harus ditagihkan ke klien kalau untuk project A, B, C. Misalnya untuk satu TVC itu berapa, itu tuh harus udah punya skill itu sebenarnya. Kedua, yang tadi harus jadi team player yang bagus kalau misalnya kategorinya. Jadi nanti account manager itu selalu punya subordinate account eksekutif, senior account eksekutif. Hal kedua adalah harus jadi team player. Dia harus jadi bisa memanage timnya. Ketiga mungkin masalah communication skill, karena dia akan jadi orang yang di tengah-tengah nih, dari itu untuk ngomong ke klien, menjelaskan ke klien, dan juga ke internal. Jadi kadang-kadang sulit kalau misalnya dia nggak punya skill kalau ngomong tuh nggak articulate atau kayak nggak outspoken gitu ya. Karena pernah punya subordinate yang sebenarnya secara pikirannya dia perceivenya sama kayak aku, cuman ketika dia mengutarakan itu lewat tulisan atau omongan itu tuh kadang-kadang tidak terstruktur, atau misalnya termsnya ada yang kurang tepat. Nah kadang-kadang terms yang kurang tepat itu tuh juga matters loh. Misalnya kayak something yang kayak misalnya contoh deh, kalau misalnya di sosmed itu ada kayak
semacam konten pilar, atau misalnya cuman yang kayak konten rasional doang. Kalau misalnya dia bilang konten pilar itu something yang different dari cuman kayak misalnya konten rasionalnya doang, misalnya kayak gitu. Jadi kayak ada terms tersendiri yang memang itu nggak boleh salah sebenarnya. Jadi harus communicate, articulate, itu tuh penting banget sebenarnya sebagai seorang account manager. Tadi team player, articulate, harus bisa punya post management, ya tadi timeline juga bisa manage waktu, sama yang kelima harus punya interpersonal skill yang bagus. Jadi kayak ya hubungan ke internalnya oke, attitude ya, maksudnya tetap attitude. Jadi interpersonal skill itu harus sangat dicerminkan dari account gitu. Terus selain itu kira-kira tuh kelebihan ataupun kekurangan itu didapat dan dirasakan oleh akun manajer itu apa? Oke, kelebihan dan kekurangan itu pribadi saya misalnya. Oke, kelebihan saya mungkin jadi kayak narsis. Maksudnya gini, kalau kelebihan kali ya, menurut saya itu punya nalar dan juga critical thinkingnya oke. Artinya, nah itu juga penting sih sebenarnya critical thinking ya. Kelebihannya itu harus punya critical thinking. Jadi apapun bentuk brief dan juga kesulitan dalam project yang dikasih, kalau kita punya critical thinking, kita bisa ngomong ini kan nggak make sense, atau ini sebenarnya kenapa klien minta ini ya, coba cari tahu Nah itu kan sebenarnya critical thinking ya. Jadi itu penting banget. Jadi untuk kita juga nggak mau jadi messenger gitu. Jadi account itu anti sebagai messenger. Jadi klien ngomong ya udah enggak, kita harus bisa ngolah permintaan klien dengan kita lihat dulu nih, oke, make sense gak? Bener nggak? Sesuai objektif atau enggak? Misalnya kayak gitu. Jadi itu mungkin kelebihan yang paling ini ya. Kedua, aku kelebihannya responsif, artinya fast response. Jadi aku paling anti kalau misalnya ada klien di grup kita misalkan nanya apa segala macem, kalau ada pertanyaan yang nggak bisa kita jawab sekarang ya at least direspons. Jadi kayak oke Mbak, coba ya kita diskusikan dulu. Jadi kayak kelebihan aku dari dulu adalah aku harus selalu responsif, walaupun itu nanti dijawabnya, tapi at least kayak kita kasih semacam assurance ke klien bahwa oke Mbak, ini kita pikirkan secara internal dulu, mungkin ya sekitar estimasi 3 hari ya, misalnya kayak gitu. Itu nggak apa-apa, tapi jangan didiemin lah gitu. Itu kelebihan aku. Ketiga, kalau aku melihat sekarang ini kan aku adalah orang baru ya, tim aku, jadi aku bos barunya mereka, tapi mereka semua aku bisa gain respect dari mereka. Jadi aku mungkin bisa bilang kelebihan aku adalah terkait tim player kali ya. Jadi kayak tim manajemennya lumayan oke, udah gampang diterima sama tim. Jadi apapun direction yang aku berikan, mereka percaya dan mereka respect gitu. Jadi kayak punya rasa empati juga ke tim itu perlu menurut aku gitu. Kekurangan mungkin namanya account manager, tadi aku bilang ya, aku ada megang A, B, C. Anak-anak aku udah fokus yang ke A aja, B, aku A, B, C gitu. Ya sometimes kalau misalnya lagi under pressure, ya suka ada emosi memang. Suka ada emosi, tapi aku bukan tipikal yang emosi terus aku jadi membabi buta marah-marah sih. Cuman mungkin kekurangannya adalah harus bisa lebih memanage emosi juga. Karena kalau misalnya waktu itu emosinya lagi nggak manage, kerjaannya juga jadi nggak fokus, terus juga kasihan timnya yang tadinya butuh tapi kitanya lagi overwhelmed misalnya. Terus abis itu kekurangan aku sekarang, karena aku di sini selain digital tapi juga megang ads, aku memang berkecimpung di ads itu baru. Jadi ini digital ads juga kan sebenarnya. Dan aku secara skill untuk ads itu baru. Jadi mungkin aku take it as PR aku banget untuk mempelajari hal yang berhubungan dengan ads gitu. Jadi itu sih mungkin ya yang sekarang masih jadi kekurangan aku gitu. Terakhir nih, tips apa yang bisa berikan buat mahasiswa yang berniat atau bahkan memilih profesi menjadi akun manager? Oke. Pertama, karena ini tuh people skill, artinya coba mahasiswa, bukan berarti yang introvert itu nggak bisa ya. Aku punya bos introvert dan dia sangat oke banget jadi account manager, account director gitu.
Tapi kalau aku melihatnya sebagai mahasiswa ya, kan harus coba bisa bertanya ke diri sendiri. Pekerjaan dengan people skill seperti ini, dengan pekerjaan yang memang relasi ke orangnya itu juga intens, makanya cocok. Karena kan ada beberapa mahasiswa yang memang dia emang cuman pengennya di balik layar doang, misalnya cuman ya jadi admin, banker, apa namanya ya, misalnya kayak kerja di bank, itu juga nggak salah sebenarnya. Tapi account eksekutif itu nggak bisa kalau kalian males untuk punya relasi. Jadi memang pertama first thing first, kalau jadi mahasiswa, tentuin dulu ini cocok atau enggak buat kalian. Kalau kalian emang nggak suka membangun relasi, kalian nggak suka kayak ngomong ke banyak orang, ya kayaknya nggak bisa sih gitu. Itu nomor satu sih untuk si mahasiswa. Kedua, kalian suka sesuatu yang agile, artinya akan selalu punya dinamika lah ya. Campaign-nya beda-beda. Terus apalagi kalau misalnya sekarang ya TVC aja deh, nggak usah ngomongin digital. TVC aja misalnya setiap semesternya, let's say klien pengen yang sekarang ngebahasnya tentang A, terus nanti yang selanjutnya B, C. Itu kan bukan satu rutinitas yang dalam 1 tahun penuh kalian bahasnya itu aja. Jadi dalam satu waktu tuh, dalam 1 tahun atau ya dalam 1 tahun deh, dalam 1 bulan aja tuh kalian punya pekerjaan yang berbeda-beda, multitasking, dan juga apa namanya ya sangat dinamis ya, dan fast pace juga, harus cepat gitu. Nah, kalian lihat dulu nih kemampuan kalian kira-kira cocok atau enggak, atau kayak kalian interesting enough atau enggak untuk melakukan hal-hal yang fast pace, dan juga tadi tuh apa namanya secara pekerjaan tuh sangat dinamis, bisa berubah-ubah, bisa berubah-ubahnya tuh cepat sekali gitu. Apalagi di sosial media digital, apa yang lagi tren coba kita adapt ke apa namanya ke brand. Itu salah satu consideration yang harus dimengerti sama mahasiswa. Kalau kalian butuhnya yang kayak yang santai-santai aja, atau kayak udahlah fokus ke satu hal, ya jujur di agency tuh nggak cocok gitu. Ketiga, apalagi ya, ini sebenarnya antara bisa atau tidak bisa sih. Kalian harus punya skill yang rapi, terorganisir, terstruktur. Karena tadi kan ngomongin time management, karena memang banyak hal yang harus dilakukan. Jadi aku nggak tahu ya, kalian kan juga mungkin sering banyak organisasi kemahasiswaan. Sebenarnya itu melatih kalian untuk bekerja secara terorganisir, terstruktur, karena masing-masing ada divisinya, ada program kerja yang harus dilakukan, segala macam. Nah, menurut aku jadi account itu juga harus punya skill itu lagi, skill untuk benar-benar bisa bekerja secara terstruktur dan juga terorganisir. Karena kalau misalnya kalian terbiasa kerja sporadis, artinya berantakan segala macam, itu jadi lumayan sulit untuk bekerja sebagai account sebenarnya gitu. Jadi intinya tuh pertama tuh pintar relasinya, terus senang. Pintar nggak harus dimulai dari pintar, tapi at least senang membangun relasi, senang ketemu sama orang, senang untuk ngejelasin sesuatu ke orang. Jadi kayak udah people skill lah gitu. Nggak pintar nggak apa-apa, yang penting senang dulu dan antusias dulu gitu. Sama ini memanage waktu ya, guys. Iya, itu sama masalah tadi apa namanya aku lupa tadi ya, pokoknya memanage waktu juga lah ya, sama terorganisir, terstruktur gitu. Udah. Tapi sebenarnya ada satu pertanyaan yang aku pengen banget aku tanyain. Ini di luar ini. Kalau sekarang kan brand itu kebanyakan udah punya tim kreatifnya sendiri kan. Yes. Otomatis banyak brand yang udah nggak megang ke agensi lagi dong. Kira-kira yang pertama seberapa besar tantangan ini, dan gimana cara agensi mengatasi hal ini gitu? Iya, itu bener banget sih. Jadi bahkan ada yang udah bilang industri ini tuh udah sunset industry. Artinya setiap brand itu tuh udah kebanyakan punya in-house kreatifnya sendiri lah ya. Kalau misalnya dari aku pribadi lah ya melihat fenomena ini, artinya kan karena nyebutnya masih sebagian, artinya kita fokus ke kue yang memang belum punya in-house kreatifnya. Jadi memang ya udah, kita punya business development di sini. Jadi strateginya adalah untuk
ya kita spread kredensial atau portofolio kita memang ke brand-brand yang kita tahu tuh nggak punya in-house. Tapi tenang aja, kadang-kadang sering kok yang dia tuh udah in-house, punya in-house kreatif tapi tetap butuh agency. Kenapa? Karena biasanya in-house in-house kreatif dari brand itu kebanyakan hanya mengerjakan sesuatu yang sifatnya itu tuh kayak executional based banget. Jadi misalnya kayak ya udah itemnya banyak tapi secara thinking tuh nggak butuh support dari agency. Nah, sweet spotnya agency itu adalah untuk nawarin hal-hal yang lebih strategik. Jadi kayak ya mungkin in-house lu lebih kayak untuk bikin desain-desain biasa. Tapi kalau kita fokusnya untuk mikirin yang lebih strategize-nya lagi gitu. Jadi menurut aku kebanyakan in-house-nya brand itu tuh untuk kayak melakukan sesuatu yang udah jadi rutinitas. Misalnya kayak gue emang sehari butuh materi ads sekian ratus, bank telco itu kayak gitu ya. Ya udah itu in-house emang mereka bisa lakukan. Tapi kan tinkernya bener nggak semuanya bisa di-fulfill sama in-house-nya mereka. Dan man hours tinker itu mahal loh. Maksudnya kalau misalnya mereka melakukan itu di in-house juga butuh cost yang besar. Tapi kalau misalnya kayak agency mungkin bisa punya package yang lebih oke apa segala macem. Jadi kayak gitu sih. Pertama ya udah kalau emang ternyata dia udah fokus punya in-house kreatif, business development kita fokus untuk mencari kue, artinya brand yang memang belum punya. Kan masih ada aja. Kedua, kalaupun udah punya, tidak menutup kemungkinan mereka tetap nyari kita, tapi untuk item-item atau project-project yang next level yang nggak bisa dilakukan sama internal mereka. Gitu. Berarti sebenarnya dia bisa nih, cuman pasti ada yang nggak bisa. Pasti ada yang harus khusus gitu lah ditanganinya secara khusus oleh agensi. Di support gitu. Ada keterbatasan juga lah dari mereka gitu. Gitu. Ya udah. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih lagi sama Kak Jihan nih karena emang udah meluangkan waktu kemudian memperkenalkan kami membuat wawancara di kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.